Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Perkenalkan, saya salah satu dosen pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman. Nama saya Bun Yamin, kode saya UAI. Barangkali ada beberapa mahasiswa yang sudah mengenal saya. Bagi yang belum kenal saya, salam kenal ya. Ini nama acara ini adalah boleh disebut sebetulnya sih acara santai ya. Tapi saya ke kelas saya nyebutnya kuliah tambahan gabungan ya. Mungkin boleh disebutlah sebagai ya diskusi ya, atau tanya jawab lah ya, atau apapun lah namanya ya. Nah, mohon maaf acaranya digelar di hari Sabtu ya, di weekend. Tapi kalau hari kerja kan kalian pada sibuk ya, susah nyari jadwal begitu ya. Oke, di kelas kalian pasti sudah diperkenalkan definisi algoritma, kemudian cara menyelesaikan algoritma itu kan ada dengan deskripsi kata-kata ya. Kemudian ada juga yang dengan menggunakan notasi algoritma, dan yang terakhir ya kita membuat programnya. Dalam pertemuan ini akan saya coba menjelaskan ulang notasi algoritma atau yang kita sebut pseudocode ya. Apa ya yang disebut dengan pseudocode atau notasi algoritma itu? Ini sebetulnya satu alat yang sudah disepakati ya, atau satu ya alat lah, tools ya, yang sudah disepakati bersama sebagai alat komunikasi antar programmer ya, pseudocode itu gitu. Jadi ada yang mirip bahasa tertentu ya, sehingga sering disebut kalau misalkan dia mirip bahasa Pascal disebut Pascal-like, kalau mirip bahasa C-like ya, atau dan sebagainya gitu. Tujuannya agar ketika ditranslasi ke dalam bahasa pemrogramannya jadi lebih mudah ya. Nah, notasi algoritma atau pseudocode yang kita gunakan di kuliah pengenalan pemrograman itu sebetulnya mirip bahasa Pascal ya, tetapi mengalami modifikasi di sana sini ya. Nah, saya coba jelaskan seperti apa sih notasi algoritma atau pseudocode yang kita gunakan di kelas pengenalan pemrograman, maaf ya, atau sering disebut PENPRO ya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan keyword bernama program, keyword program ya, selalu begitu ya, program terus nanti ada spasi, kemudian di sebelah sini nanti kita buat nama programnya ya. Nah, saya kasih template dulu begitu, terus nanti ada di sebelah sini ada spesifikasi ya. Terus nanti di sini ada kamus. Terus kemudian ada bagian algoritma. Diakhiri penutup yaitu namanya end program ya. Jadi karena ini program, kemudian di bawahnya ada end program gitu ya. Nah, secara umum ini template ketika kita akan membuat pseudocode ya. Contoh, misalkan saya kasih ini pseudocode-nya saya taruh dulu di sebelah sini. Nah, bisa lihat ya, jadi saya akan bikin contohnya, misalkan program sapa ya, misalkan say hello ya. Nah, gitu. Perhatikan di sini ada keyword program sama ya seperti ini. Terus dikasih spasi kosong. Nah, ini say hello ini tidak boleh diputus. Kayak gini ada dua kata dan diantaranya ada spasi, ini dilarang, harus disatukan ya. Cara menyatukannya bisa pakai underscore ya, atau boleh saja disatukan seperti itu. Nah, namun
karena ini dua kata yang disatukan agak susah dibaca, biasanya diberi huruf kapital untuk kata kedua ya. Huruf pertama kata kedua dikasih kapital, jadi lebih mudah dibaca ya. Atau boleh yang tiap-tiap kata pertama dari tiap huruf pertama dari kata itu diberi huruf besar ya, bebas. Kalau kalian boleh say hello-nya begini bisa, begini bisa, atau pakai underscore bisa ya. Tuh, itu konsep pembuatan nama program. Nah, kemudian spesifikasi ini kita tuliskan isi atau penjelasan mengenai apa sih program ini ya. Nah, misalkan kita tulis ya, program ini akan mencetak nih ya, kayak gitu, tulisan hello di piranti keluaran ya. Ini tunggu sebentar nih. Kayak gitu ya. Program ini akan mencetak tulisan hello di piranti keluaran. Oke. Ini spesifikasi untuk program kita ya. Terus kemudian kita tuliskan kamus ya. Nah, ini terus kamus ini apa? Ini kamus ini sih sebetulnya kayak daftar variabel, konstanta, atau tipe data bentukan yang akan kita gunakan di dalam program kita ya. Jadi ini kayak gudang yang berisi ya nama-nama barang lah gitu ya. Jadi kita harus siapkan ada atau tidaknya variabel ya, kita tulis kamus ya gitu. Nah, kalau misalkan ada ya, misalkan kata ya, titik dua string. Nah, ini kita belum belajar ya, sementara anggap masih kosong dulu ya, kita tidak ada kamus ya. Izin ini yang pada masuk bisa ditolong di admit all nggak ya? Atau nggak bisa? Bisa? Oke, kalau nggak bisa biar sama saja berarti ya. Oke. Oh, tolong di mute ya, aja lihat. Oke, jadi bagian algoritmanya apa? Perhatikan ini saya barusan major tab ya. Jadi ada indentasi. Misalkan kan tadi ini mencetak tulisan hello di piranti keluaran. Pseudocode-nya itu adalah output ya. Ini satu perintah bawaan lah katakan ya. Jadi ini kita menggunakan perintah yang sudah disediakan oleh program kayak oleh compiler ya ceritanya. Bisa output, bisa write ya, atau bisa print gitu ya. Ini biasanya ya pseudocode itu macam-macam, tapi kita pakai output ya. Nah, terus kita tulis nih, karena hello itu jenisnya teks ya. Teks itu biasanya begini, diapit dua tanda petik ya. Nah, gitu. Nah, jadi output hello ya. Nah, terus jangan lupa di sini diakhiri dengan end program. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau ada di bagian kamus itu adalah daftar variabel dengan tipe datanya ya. Mungkin kalian belum belajar tipe data ya, tapi ini saya tuliskan dulu aja. Daftar variabel atau konstanta. Terus di sini adalah berisi perintah atau instruksi instruksi untuk komputer ya, gitu. Kayak begitu ya. Oke.
Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya tulis begini boleh nggak? Ini si outputnya tidak dikasih tab gitu ya, tidak dikasih jarak gitu, boleh nggak? Sebetulnya boleh, cuman kalau eh, orang ngebacanya jadi agak-agak kagok ya, karena di bagian sini itu algoritma, dan di antara algoritma dan end program itu sebetulnya ada instruksi yang dikerjakan gitu ya. Nah, kayak gini jadi kurang enak dilihat ya, makanya kita kasih tab ya gitu. Oke. Oke. Nah, yang seperti ini kalau dalam bahasa Go gimana ya? Nah, coba saya akan translasi langsung ke dalam bahasa Go ya. Jadi bahasa Go itu ada kayak template, ada strukturnya kayak gini ya. Yang pertama kita tulis package, terus main, terus di antara di bawahnya itu kita akan mengimport. Biasanya kita butuh library FMT ya. FMT itu singkatan dari format sih. Ini kalau kita mau membaca data atau mau mencetak data ya. Karena kita ingin mencetak data ya, mencetak ini hello di layar, maka kita manggil FMT ini ya. Terus di bawahnya ada FONC. FONC itu singkatan dari function ya. Terus ini main, terus ada kurung buka kurung tutup, ya ini namanya adalah fungsi utama, atau boleh disebut juga ini badan utama dari program ya. Kita kasih, ini ada kurawalnya, jangan lupa ya. Kadang-kadang suka ada yang kelupaan ya, jadi bikin kurawal tuh biasanya bikin kurawalnya satu aja gini, yang kurawal awal nanti muncul, tinggal enter aja ya. Nah kalau mau cetak output hello, ini manggil fungsi fmt titik terus print line, jadi tulis hello. Nah seperti itu. Nah kalau sudah jadi, bagaimana cara menjalankannya atau mengeksekusinya ya gitu. Nah kalau kalian menggunakan yang kayak saya ya, ini saya itu pakai yang namanya Golang dari JetBrains ya. Saya lebih suka menggunakan terminal ya untuk memanggilnya. Biarpun di sini ada kok segitiga merah ya, di sini bisa diklik ya untuk ngejalanin program. Tapi saya sarankan kita menggunakan terminal ya. Nah ini saya klik terminal. Untuk nama filenya ini ada test.go ya. Nah, dipanggilnya dengan menggunakan go run ya, go run, terus nama filenya test.go gitu. Ini kita memanggil program ini ya, dieksekusi langsung gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nih, ada muncul hello gitu ya. Nah, saya rasa di kelas mungkin sudah praktek ya seperti ini. Jadi bagi yang belum praktek atau belum sempat install, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Halo Pak. Ya, silakan sebutkan nama ya, dari kelas mana? Perkenalkan Pak, saya Aziz Abdul Ghafur Pak, dari kelas IF 4707. Oh ya, silakan. Bertanya Pak, maksudnya FMT itu untuk apa ya Pak? Kenapa kita harus mengimport NFT untuk memunculkan print line-nya itu hello dalam bahasa Golang? Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus. Jadi perintah-perintah yang disediakan oleh compiler itu dikelompokkan ya. Jadi ada yang kayak misalkan operasi atau fungsi-fungsi matematika itu ditaruhnya FM di dalam mat ya. Jadi bentar ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita bisa menggunakan misalkan pangkat ya, pemangkatan, terus mencari akar gitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya?
Jadi nanti mat dot misalkan gitu ya. Nah, gitu. Ini power ya. Misalkan 30. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Jadi tidak semuanya fungsi-fungsi bawaan dari Golang itu ditaruh dalam satu ini ya. Jadi diklasifikasikan oleh mereka. Kalau misalkan butuh untuk mencetak sama membaca data pakai FFmpeg gitu ya. Tapi kalau butuh matematika ya Pak, panggillah import mat begitu ya. Ada misalkan pengen kita ingin kalau lagi bikin game kan kita butuh membangkitkan bilangan acak ya. Kita bisa manggil import random gitu ya. Sampai situ jawabannya bisa dipahami. Oh iya, bisa Pak. Berarti itu hanya untuk sebagai wadahnya itu ya Pak? Oh iya. Kalau misalkan kita tidak import, ya kita tidak bisa menggunakan fungsi print ya. Tadi kan import fmt ya. Nah sekarang ujung-ujung saya bikin fmt.print lain. Ini error ya. Coba kita run. Nah kata dia fmt tidak terdefinisi. Apa itu fmt? Nah itu karena memang si print line itu ada di folder fmt gitulah ya. Kayak gitu tuh, jadinya harus dipanggil supaya jadi tidak merah ya. Gimana? Sampai situ paham? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Paham. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya, bebas. Siapa? Dari Vito. Dari kelas Dari... IF4707. Oke, silahkan Tito. Itu Pak, kalau misalnya kan tadi kalau buat baca data atau pakai FMT ya. Kalau yang matematika tadi pakai mat gitu ya Pak ya. Ya, Nah itu kalau misalnya dalam satu program bisa bervariasi, bisa dua gitu Pak, bisa. bisa ya. Penulisannya kalau mau disatuin gini nih. Nah gitu ya. Tapi ini merah karena si Golang itu termasuk rada bawel ya. Dia itu kalau kayak kita butuh mat, tapi di sininya di programnya nggak dipakai sama dia dikasih merah ya kalau yang di sini tuh ya. Apa itu katanya? Oke deh, saya akan mencetak sesuatu misalkan ya. Mat dot pow. Nah ini untuk pangkat ya. Karena pangkat tidak disediakan oleh Golang dalam bentuk instruksi yang biasa, yang standar ya. Nah, misalkan 3 pangkat 2 ya, 3.0 pangkat 2.0. 3 pangkat 2 berapa? Ada yang tahu? 9 ya. Oke. Jadi kalau begitu ini ada nanti di layarnya tulisan hello dan 9 mestinya ya. Coba kita run. Tuh ya. Hello dan 9 terlihat ya? Terlihat Pak. Ya terlihat Pak. Ya. Nah, namun untuk sementara waktu fungsi-fungsi yang ada di dalam library kayak mat gitu belum perlu ya. Terkecuali nanti kalau misalkan ternyata ada perhitungan pangkat atau akar, ya kita panggil itu ya. Sip. Permisi Pak, saya boleh nanya nggak? Boleh, tentu saja. Siap. Sebutkan nama kelas. Kenapa? Sebutkan nama dan kelas ya. Nama saya Arkan dari kelas 07. Itu codingnya harus ditulis di functionnya itu, semua coding. Oh, yang ini ya, yang baris ke-6 ya? Iya Pak. Iya. Jadi tidak boleh keluar dari codingan dari function ini ya. Kita bisa membuat function lain ya. Nah, tapi nanti kalian belum belajar sih ya. Misalkan function say hello. Nah, ini saya copy, saya cut ya. Saya taruh sini bisa tuh. Kontrol V.
FMT print line tadi. Nah ini kan berarti tadi asalnya ada di dalam fungsi utama ya. Terus saya keluarkan tapi tetap dalam fungsi yang lain begitu ya. Nah yang ini yang saya panggil berarti yang ininya nih ya. Tuh ya, ini bakal mengeluarkan hasil yang sama sih. Hello juga ya. Tadi pertanyaan apakah boleh di luar dari fungsi main? Jawabannya bisa ya, ini di luar fungsi main tapi ada dalam fungsi yang lain tentunya ya. Terus kalau kita pengen benar-benar di luar fungsi, kalau ini kan fungsi main, ini fungsi say hello, bisa taruh di sini ya. Tapi akibatnya si sesuatu yang taruh di luar fungsi nanti bersifat global ya. Nantilah kita jelaskan ya. Sementara ini kita belum perlu ya. Jadi kita belum. Saya boleh nanya lagi nggak? Yang barusan nanya ya? Iya, yang barusan saya. Ya. Itu kalau function main itu selalu kepanggil ya, padahal kayak nggak dipanggil gitu. Tapi kalau function kayak say hello itu harus dipanggil dulu gitu buat ke print. Betul, karena fungsi main ini fungsi utama ya, jadi tidak perlu dipanggil. Tapi kalau fungsi say hello ini namanya subprogram ya. Boleh dikatakan fungsi main itu program utama, yang ini subprogram. Jadi subprogram itu dipakai atau dipanggil di program atau di subprogram lainnya atau di program utama gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Wah, sudah ada 3 penanya ya. Silahkan. Kalau ada yang nanya lagi yang lain ya. Apa sih lagi apa? Ya, silakan. Kalau tidak bertanya di mute ya. Tapi kalau mau bertanya silahkan dibuka. Oke, kalau misalkan sudah jelas ya mengenai ya ini kan pseudocode yang sederhana ya. Program ini akan mencetak tulisan hello di perintik keluaran ya kayak gini ya, barusan keluar ya. Lalu misalkan saya pengen yang lain pengen mencetak penjumlahan ya. Penjumlahan ya. Jadi punya program penjumlahan ya. Program ini akan mencetak siapa nih yang jangan dibuka ya mikrofonnya. Program ini akan mencetak penjumlahan 2 buah bilangan ya. Ya, misalkan 1 dan 2 kayak gitu ya. Bagaimana pseudocode-nya? Sebetulnya yang paling sederhana ya begini aja 1 ditambah 2 ya. Perhatikan di dalam ininya kita tidak pakai tanda petik 2 ya, tidak diapit dengan tanda petik 2 karena tanda petik 2 itu untuk teks ya. Sementara kita sekarang sedang membicarakan bilangan atau numerik ya. Ini 1 kan bilangan ya, terus ini 2 bilangan, dan ini adalah operator penjumlahan ya. Nanti saya akan kenalkan beberapa operator lainnya ya. Oke, kalau begitu di bagian sini kira-kira apa ditulisnya di baris ke-6 di golengnya? Permisi Pak, izin menjawab. Apa? Silakan. Met tanda kurung 1 tambah 2. Oke. Belum butuh map ya. Belum butuh mat ya. Jadi ini hanya akan mencetak penjumlahan 1 tambah 2.
izin menjawab, Pak. Ya, namanya sebutkan. Kelasnya juga. Namanya Muhammad Rafli Ardiansyah dari kelas 07. Pak Rafli. Penjumlahan dua buah lebih. Pertama yang FNT scan itu pertama panjang dan lebar, terus lebih kemasukan ininya sih Pak, bilangannya di kayak contohnya luas sama dengan panjang bintang lebar Pak. Terus di terakhirnya FNT dot print line terus buka kurung luas Pak, contohnya. Rafli ketinggian ya. Ketinggian itu ya. Padahal yang saya inginkan cuma begini loh Rafli. Tuh. Ya, kan mencetak penjumlahan dua bilangan 1 dan 2 gitu doang ya. Kitaran hasilnya cara 3 ya. Cuman gitu aja ya yang saya minta. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ini? Jelas Pak. Saat ini kita tidak akan menerima input dulu ya. Jadi hanya mencetak dulu aja ya. Oke, kalau gitu kalau mau di bawahnya kita ingin mencetak perkalian 1 dengan 2, tulisannya apa? Silahkan, coba ada yang mau coba jawab nggak? Saya boleh menjawab? Boleh. Tanda bintang? Ya, tapi pakai FMT dong ya. FMT. Ya. Lain, terus apa di dalamnya? 1 bintang 2. Ya. 1 bintang 2, yaitu bintang ini untuk perkalian ya. Kalau di matematika kita pakai kali. Tuh, tapi kalau di komputer, di pemrograman kita pakai bintang ya. Seperti itu, bintang itu ada di tombol 8 ya. Kalau kalian lihat keyboard saat ini 8 ada di atasnya itu bintang ya. Mari kita run hasilnya seperti apa. Tuh, 3 dan 2. 3 ini untuk penjumlahan 1 dengan 2, sementara 2 adalah 1 kali 2 ya. Kalau pengurangan pakai apa? Tanda minus. Pak, pakai minus Pak. Ya, pasti pakai tanda minus ya. Pak. Oke, 1 dikurangi 2 ya. Kayak gitu ya. Ini kalau pakai spasi sama tidak pakai spasi nggak ada masalah ya. Cuman saya pengen ada spasi di antara operan dan operatornya ya. Jadi kalau saya run, hasilnya tuh 3, 2, dan minus 1 ya. Dan benar ya, 1 tambah 2, 1 kali 2, 1 minus 2 itu memang 3, 2 dan minus 1 ya. Oh ya lupa, berarti di sini pseudocode-nya tinggal begini saja ya. 1 kali 1 minus ya. Sampai saat ini apakah cukup jelas? Yang saya Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, sip. Silahkan, kan kalian ada pakai laptop ya, bukan pakai HP. Silahkan coba ya. Pseudocode dan Golang-nya ya. Silakan. Saya kasih waktu berapa ya? 2 menit lah ya. Silakan. Oke, apakah ada yang sudah beres? Ya, Pak. Maaf Nah. bertanya Pak.
Ya, silakan sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan Pak, saya Aziz Abdul Ghafur dari kelas 47 IF 4707. Izin bertanya Pak, ini untuk laptop MacBook apakah sama saja Pak untuk teknis pemrogramannya? Apakah ada yang berbeda Pak? Perintah-perintahnya sama ya, tidak ada masalah ya. Jadi nanti kalian kan bisa milih editor teksnya ya. Ada yang pakai VS Code ya, ada yang pakai, saya kebetulan pakai Golang ya. Ada juga yang pakai Sublime Text ya. Bahkan ada yang pakai Vim. Waduh, yang pakai Vim biasanya sudah ngodingnya udah level dewa ya. Nah, pakai ini juga boleh pakai editor teks ya. Coba, tapi kalau editor teks buat saya kalau untuk ngajar, jadi suka kagok ya. Ini coba ya. Nah ini ada nano ya. Tuh nano ya. Oh ya, saya bikin ya. Package main ya. Import fmt sama aja sih ini. fnc main. Tuh enter ininya tabnya juga panjang banget ya. fmt inline hi misalkan ya. Terus ini kurung tutup ya. Kemudian akan saya save dulu ya. Di mana save-nya? Red file. Saya jarang pakai ini ya. Sebentar, Shift X. Oh, nah, ini ya. Y. Namanya apa ya? Hey.go misalkan ya. Nah, udah saya save tuh ya. Terus saya lihat ada nggak hey.go ya. Nah, ada ya. Hey.go. Nah, ada karena ada terus saya panggil go run hey.go. Tuh, ada ya. Jadi boleh juga sih kalau mau pakai konsol ya, ini di terminal tuh bisa ya. Atau pakai yang editor teksnya Notepad++ ya, boleh juga ya. Bebas ya kalau editornya ya. Nah, itu jawaban saya ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas. Terima kasih. Ada yang lain barangkali? Silahkan. Kalau sudah jelas, mari kita eksperimen dengan yang lain ya. Ini kan 1 sama 2 ini bilangan ya atau numerik. Kalian pasti udah belajar kalkulus ya. Jenis bilangannya yang 1 atau 2 ini jenis bilangan apa? Ada yang tahu nggak? Asli, Pak. Oh ya, betul, asli. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Real, Pak. Lebih bilangan apa? Bilangan real, Pak. Real, Pak. Real. Real boleh ya. Tadi asli juga benar ya. Tapi kalau real terlalu luas ya. Bilangan bulat. Nah itu dia. Karena nggak ada pecahannya, itu lebih cocok kita sebut bilangan bulat ya. Tapi bilangan asli juga benar, karena asli itu bilangan dari berapa? Dari satu, Pak. Bilang dari 1, 2, 3, 4 ya. Kebetulan saja di sini saya 1 dan 2. Padahal bisa saja ada minus 1 juga ya. Kalau minus 1 berarti bukan bilangan asli. Nah, oke, jadi ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan atau tipe data yang paling sering dipakai ya. Jadi saya akan coba jelaskan. Di dunia ini ada data ya. Begitu banyak data, tapi data ini dikelompokkan cuman 5 saja sih ya data di dunia ini. Nah, ini kita bukan belajar statistika ya, tapi ini belajar pemrograman ya. Tentu kalau ngobrol statistika beda lagi ya. Kalian semester ini ada yang sedang belajar statistika pastinya ya. Nah, data itu ada yang sifatnya numerik ya, kemudian
ada yang teks kan ya. Seperti tadi kita nulis hello itu teks ya. Terus juga nanti, nah ini yang luar biasa, ada yang namanya itu data boolean ya. Tapi ini nggak akan saya jelaskan dulu. Nah yang numerik itu terbagi dua, yaitu bilangan bulat, dan yang kedua, ada yang bisa nebak bilangan apa? Bilangan rasional atau float. Nah, float ya. Nah, float itu sih dalam bahasa kitanya adalah bilangan real ya. Tadi benar disebutnya float ya. Oke. Jadi bilangan bulat sama bilangan real numeriknya ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak ada apanya? Tidak ada komanya ya. Pecahan. Nah, tidak ada pecahannya. Tapi kalau bilangan real itu adalah bilangan bulat plus bilangan pecahan sih ya, karena bilangan real itu lebih luas daripada bilangan bulat ya, domainnya gitu, range-nya lebih luas. Nah, batasnya dari mana nih bilangan bulat di dunia? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau saya tanya yang bilangan bulat yang paling kecil berapa? Ada yang jawab, bisa jawab nggak? Tahingga. Negatif Minus, tahingga. pakai minus ya, minus tahingga. Negatif Gitu. tahingga. Kalau bilangan bulat terbesar? Tahingga. Tahingga. Plus tahingga ya. Gitu. Jadi di matematika seperti itu ya. Bilangan begitu pula bilangan real ya, dari minus tahingga sampai plus tahingga. Nah, namun kalau kita bicara di komputer ya, tentu saja tidak ada kata tak terhingga ya, karena komputer memanfaatkan storage yang berbeda ya. Jadi setiap data itu nanti kita tampung dalam sel memori ya, dan sel memori terbatas ya. Dan kalian kan kalau beli komputer ya, pasti kan ada berapa RAM-nya gitu kan ya. Terus kemudian berapa hard disk-nya, kan ada ukurannya ya. Jadi data yang sangat minus tak terhingga sama plus tak terhingga itu pasti ketika dipindahkan ke dalam komputer jadinya tidak tak terhingga begitu ya, tergantung dari sel yang akan dipakainya begitu ya. Oke, tapi sekarang kalian sudah paham bahwa ada jenis bilangan bulat dan bilangan real. Ini yang bilangan bulat sering disebut dengan nama integer ya. Integer, nulisnya integer ya. Sedangkan bilangan ini bilangan pecahan ya. Saya tulis pecahan aja ya. Itu disebutnya bilangan real. Ya. Integer sama real. Ini dalam pseudocode ya. Gitu. Tapi kalau dalam Golang atau bahasa Python itu nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, untuk yang jenis teks ada dua juga, yaitu ada yang hanya satu teks atau ya disebut dengan karakter. Disingkatnya char aja ya, char ini karakter, dan ada yang lebih dari satu teks ya. Lebih dari satu teks. Ini disebutnya string ya. Dan yang satu lagi boolean. Ini boolean ini hanya memiliki dua nilai ya. Kalau numerik kayak bilangan bulat itu banyak sekali kan nilainya ya. 1, 2, 3, minus 100 gitu nilainya. Teks juga banyak ya. Kalau boolean hanya dua saja, yaitu true atau false ya. Jadi satu kondisi, satu nilai yang kalau tidak benar, salah ya, atau boleh kita sebut true dan false ya. Sehingga kalau begitu data di dunia, ini kalau saya tanya ada berapa jenis nih? Ada 5 ya kita sebut ya, bilangan bulat, bilangan pecahan,
karakter, string sama boolean ya. Papan ada data image gitu ya, data video, oh itu enggak ya. Jadi kayak data image itu sendiri nanti biasanya itu diubah ke dalam bilangan bulat malah ya, data image itu karena kumpulan angka ya, kumpulan angka gitu. Yang terdiri dari ya warna biasanya gitu ya. 3 warna RGB biasanya gitu. Jadi data ini boleh disebut sebetulnya data dasar ya, atau data primitif gitu ya. Oke. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, bebas ya. Permisi Pak, saya boleh nanya nggak? Boleh, tentu saja sebutkan nama. Arkan dari kelas 07, bisa kasih contoh nggak nulis coding yang lainnya itu di global? Oh, penasaran ya? Iya Pak. Oke. Tadi kita diskusi tentang apakah instruksi boleh di luar main gitu ya? Iya, Jawaban Pak. saya boleh. Jawaban saya boleh. Karena di sini ya, ini kita karena belum mendeklarasikan variabel, belum belajar mendeklarasikan variabel ya. Contoh misalkan ini var ya, sebentar, nama bentar ya. Ini bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Kayaknya harus diisi langsung ya. Nah, ini karena belum belajar mendeklarasikan variabel ya. Ini pertanyaannya sebetulnya pertanyaan yang advance. Oke, ini saya punya variabel nama diisi Arkan ya. Jadi ini variabel global karena ada di luar fungsi sini ya. Coba saya tulis ya. Tuh ya. Coba yang namanya variabel global itu variabel yang kan global itu dari kata globe ya. Global, bola dunia lah gitu ya. Jadi variabel global itu variabel yang mendunia ya. Ketika disebut mendunia berarti kan setiap negara, katakan saja ya, relatif bakal mengenalnya ya. Siapa yang tidak kenal Cristiano Ronaldo? Wah ya, kebangetan kan, karena nama Cristiano Ronaldo itu sudah mengglobal ya. Nah ini kebetulan ada nama Arkan saya taruh di global. Ini saya akan print di negara main ya. Wah ini ada negara main namanya pura-puranya ya, kita run. Tuh, Arkan ada ya, dikenal dia di negara main ya. Saya pengen ada negara antah berantah. Ini saya sebut aja negara ya. Nah, fungsi, di luar fungsi ya. Antah berantah. Saya mau cetak juga nih. Screen lain nama ya. Ini mestinya dikenal juga ya karena global dua-duanya ya. Kalau nulis FMT print line di global nggak bisa ya? Enggak kayaknya ya. Biasanya ini tuh untuk tipe bentukan ya. Pokoknya deklarasi ya. Ini tidak muncul karena main ini saja yang ini ya. Berarti ini harus dipanggil. Ini ya, kayak gini nih. Main ya. Ini misalkan ini antah berantah ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari
arkan ya. Nah, perhatikan. Ini mungkin pertanyaannya terlalu lanjut, tapi ya kita run. Nah, 3 penjumlahan 1, 2 ya. 2 perkalian 1 dan 2 minus 1 ini. Nah, ini main arkan. Ini ada di sini. Antah berantah arkan dari sini ya. Sampai situ jelas arkan? Iya, Pak. Oke, sip. Saya mau sampaikan lagi ya. Nama lagi. Terus saya tulis ini tipenya string. Ini saya kasih nama Bunyamin. Waduh ya. Ini Bunyamin. Ini saya cetak di sini nih. FMT inline nama ya. Ini akan berhasil dicetak ya karena nama lagi ini ada di dalam lingkup ini ya. Tapi kalau si nama lagi ini saya cetak di sini ya. FMT inline nama lagi. Nah, ini dia error ya. Di lingkup ini ya, katakanlah di negara antah berantah ini tidak dikenal nama lagi karena nama lagi dikenalnya di negara main ya. Ini artinya ini adalah variabel lokal ya. Begitu. Oke. Permisi, Pak. Sebentar, Jadi ya. kalau buat global itu cuma buat nulis variabel. Bisa tipe data ya, tipe bentukan, array yang sifatnya memang definisi-definisi ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Konstanta bisa gitu ya. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Ini waktunya paling lama sih cuman ya 1,5 jam atau 2 jam ya. Kalau kalian ada keperluan silahkan aja ya. Tapi kalau misalkan mau sampai akhir boleh ya. Terima kasih kalau misalkan sampai akhir. Nah tadi kita punya tipe data dasar ya. Jadi ada integer, ada real, ada char, ada string, ada boolean ya. Jadi data-data yang ada di luar komputer ini akan kita masukkan ke dalam komputer ya. Proses memasukkannya itu menggunakan perintah input ya. Jadi kalau misalkan ini nih contohnya ya, cetak nama misalkan ya, ini saya akan bikin program cetak nama. Program ini akan, nih perhatikan ya, membaca nama dari piranti masukan. Wah, udah mulai nih ya. Yang pertama akan membaca, lalu kemudian akan mencetak nama itu di layar. Kebayang nggak apa yang akan saya kerjakan? Bayang ya, sederhana ya. Jadi nanti akan ada kursor yang berkedip-kedip, kemudian kita ketikin, enter, gitu ya, cuman gitu aja sih ya. Nah, tadi nama itu akan ditampung dalam satu variabel ya. Jadi begitu caranya bekerja ya. Nggak boleh tiba-tiba ujung-ujung data dari luar komputer ya itu ada di memori, nggak boleh. Nanti si komputernya protes ya. Jadi harus ditampung dalam variabel ya. Contohnya kita akan butuh variabel misalkan nama kamu ya. Dan tipe datanya apa? Ini ada yang tahu? Char bukan, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya. String bukan, Pak? String, Pak. Tuh, string karena teks yang lebih dari satu karakter ya. Tadi ini lebih dari satu teks lebih dari ini bukan satu teks berarti ya. Saya lupa ya.
satu karakter aja ya. Dan ini lebih dari satu karakter. Jadi kita pakai string. Nah, begini cara mendeklarasikan variabel. Nama variabelnya dulu ya. Terus ini ada titik 2, terus ini tipe datanya ya. Jadi saya jelaskan di sini. Deklarasi variabel. Variabel. Itu urutannya ya. Yang pertama nama variabel. Ini saya pakai underscore aja ya. Terus diikuti oleh titik 2 dan ini tipe datanya. Kayak gitu. Jadi ini juga nama kamu itu adalah nama variabel titik 2 lalu string gitu ya. Ini saya hapus. Kita lanjut ya. Input nama kamu. Terus ini karena azan kita break dulu 5 menit ya. 5 atau 10 menit ya. Izin ya, di break dulu ya.
Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk yang baru bergabung, barusan kita istirahat sekitar 5 menit sampai 10 menit ya, kita lanjutkan. Jadi pembahasan sekarang adalah tentang ini ya, kita tadi akan mencetak satu nama yang dibaca dari input ya. Jadi kita akan membaca nama dari piranti masukan, lalu akan mencetak nama itu di layar ya, atau layar itu ya piranti keluaran ya. Piranti keluaran. Nah, biar bersifat umum ya. Nah, adapun piranti masukan itu dari keyboard ya. Sementara piranti keluaran ya itu layar komputer ya. Nah, ingat tadi saya sampaikan bahwa setiap data yang akan masuk ke dalam komputer itu harus ditampung dalam sebuah variabel atau konstanta ya. Kalau konstanta itu datanya nanti tidak akan berubah-ubah ya. Seperti halnya definisi konstanta di matematika ya. Konstanta itu yang namanya juga konstan atau tetap gitu ya. Memang diciptakan tidak akan berubah. Misalkan pi ya dalam ilmu matematika apa ya, jadi berkaitan dengan perhitungan lingkaran gitu ya, lingkaran luas permukaan bola kayak gitu ya, kita butuh pi, itu ditaruh dalam konstanta ya, atau nanti mungkin banyaknya peserta ya, itu kalau memang tetap tidak berubah taruh dalam sebuah konstanta. Namun ketika data itu bisa berubah-ubah, sebaiknya kita taruh dalam variabel, karena variabel sendiri asalnya dari kata variable. Vary itu ya berubah-ubah ya, dan able tidak dapat berubah. Nah ini nama kamu ini adalah contoh satu variabel. Nanti kita lihat bahwa penulisan variabel juga ada aturan-aturannya ya, tidak boleh sembarangan. Yang pertama yang kalian lihat ini harus disatukan kalau terdiri dari dua kata ya. Cara penyatuannya boleh pakai underscore, boleh pakai yang tadi itu ya, digabungin tapi huruf pertama di kata keduanya dibikin kapital begitu ya. Saya lebih suka yang ini aja ya, biar kelihatan ada underscore deh nama kamu. Ini tipe J string, tadi sudah kita pelajari bahwa kalau lebih dari satu karakter kita pakai string ya. Oke, nah perintah untuk membaca data dari piranti masukan itu adalah input ya. Kalau digoleng, nah kalau digoleng ini saya langsung tulis aja langsung ya. Jadi ini nama kamu string ini kalau digoleng ini jadi, perhatikan ya, pakai keyword var dulu. Terus nama kamu ini nama variabelnya. Terus ada tipe datanya. Nah, tipe datanya ini string, kita tulis string. Begitu ya. Jadi ini nama kamu titik dua string ditulisnya var, bahwa itu menyatakan bahwa ini variabel ya. Nama variabelnya, terus ini tipe datanya ya. Jadi cukup sederhana sih ya. Kemudian ini input nama kamu, ini kita pakai scan ya. S-nya besar, sama seperti tadi juga ya. Print line atau print, P-nya besar ya, huruf pertamanya ini scan. Nah, scan itu ada bermacam-macam ya. Ada scan LN, ada scan NL, ada scan F ya. Kita pakai scan yang biasa ya. Karena ada warna merah, berarti di sini kita butuh import nih ya. Itu karena FMT-nya dipanggil tapi kita nggak pakai library FMT ya. Nah, kasih kurung buka kurung tutup. Terus ada nama kamu ini taruh di dalam ini. Jadi nanti si data yang diinputkan via keyboard itu ditampung di sini. Nah, perhatikan sebelum ada nama variabel kita kasih huruf kayak gitu tuh. Dan ya. Ini ada di keyboard 7 ya. Di atas keyboard 7 tuh. Kalau istilah di komputer ini disebutnya ya ampersand ya. Jadi wajib ya kalau baca data harus dimunculkan ini ampersand nama kamu ya.
Ini sebetulnya nanti merujuk ke alamat memori ya sebetulnya. Tapi sementara kita tidak perlu tahu maksudnya apa. Cuman yang jelas ini nama variabel, sebelum nama variabel dikasih simbol kayak gitu, N atau ampersand dibacanya ya. Nah oke, setelah itu kan tadi membaca nama ya, ini nanti nama masuk ke situ, lalu mencetak nama. Mencetak nama pakai print line atau print ya. Saya pakai print line. Nama kamu gitu ya. Kenapa pakai nama kamu? Karena data yang diinputkan via keyboard tadi itu langsung masuk ke dalam variabel ini ya. Jadi kita cukup, kalau begitu cukup mencetak nama variabelnya karena di dalamnya sudah ada data gitu ya. Oke, nah kalau di sini gimana? Ya tinggal output nama kamu ya. Begitu program cetak namanya jadinya ya. Dalam bentuk pseudocode begini, dalam bentuk Golang begini ya. Mari kita run ya. Saya clear dulu. Mari kita run. Kita perhatikan kalau kita membutuhkan input dari Piranti masukan, si kursornya itu berkedip-kedip di situ ya. Jadi artinya dia menunggu sesuatu ya untuk kita ketikin gitu ya. Oke, karena nama saya Bunyamin, status Bunyamin ya. Kita enter. Maka keluar Bunyamin ya. Sampai situ ada yang ditanya? Permisi Pak, mau nanya. Saya Billy Marcelo dari kelas IF7. Ya. Itu barusan Ya, yang ada tanda dan gitu buat apa sih Pak di depan ini yang scan-nya? Tujuannya buat apa? Ini tuh sih sebetulnya kalau dibaca ya alamat memori dari nama kamu sebetulnya. Ini tuh address dari nama kamu ya. Kalau kita bikin begini ya, dikosongin malah nggak ketangkep di alamat memorinya. Ya, punya tuh begitu ini aja ada error ya. Jadi memang sintaks ya. Kan kita lagi belajar bahasa ya. Yang namanya bahasa itu ada tata bahasanya gitu ya. Dan beginilah di Golang aturannya begitu gitu ya. Nah, kalau saya jelaskan ini itu adalah artinya alamat memori dari nama kamu gitu. Jadi kita akan menyimpan datanya itu ke si alamat memori di sini gitu ya. Secara visual kita tidak bisa melihat ya, tapi harus begini aturannya ya. Kalau begini malah nggak bisa ditaruh gitu ke dalam memori gitu ya. Gimana? Cukup penjelasan saya? Cukup Pak, terima kasih. Ya, sip. Nah, sekarang kalian coba ya sekarang ya, bikin kayak begini ya. Nama kamu, coba isi nama lengkap kalian ya. Silakan. Nama lengkap kalian kan terdiri dari 4 kata gitu ya, bahkan ada yang 5 kata. Bukan boros, lengkap ya. Silakan ya. Terus di run. Perhatikan apa yang terjadi ya. Pak, ini saya udah coba run, tapi pas di run tuh cuma muncul satu kata doang, Pak. Nah, jadi Golang sebagaimana bahasa C, C++, dia kalau dikasih string dalam bentuk input gitu ya, dia hanya akan baca kata pertama saja gitu ya. Kalau bagaimana Pak kalau biar katanya banyak semuanya kebaca, itu nanti kita butuh library atau metode lain ya. Dalam kuliah pengenalan pemrograman biasanya kalau ada kata atau nama yang terdiri dari beberapa kata, waktu inputnya dikasih underscore ya. Coba lagi ya, pakai underscore. Biar Pak. biar kebaca semua.
Baca ya, tentu saja ya sekarang. Sudah, Pak. Oke, coba saya run aja intinya. Namanya ya, misalkan, Lionel Messi. Itu kan Lionel Messi ya. Coba kalau Lionel sama Messi dikasih spasi. Itu hanya Lionel yang dicetak ya. Jadi nggak masuk ke memori semuanya ternyata kalau ada spasi gitu ya. Tapi di dalam kuliah ini kita tidak mempelajari bagaimana sih supaya tercetak semua begitu ya. Kita tidak seperti itu ya. Karena kita di sini akan belajar pemahaman bagaimana memecahkan atau mengidentifikasi masalah kemudian membuat solusinya ya. Jadi jenis persoalannya juga yang sederhana, tidak terlalu rumit ya. Permisi Pak, saya mau nanya nggak? Silakan. Itu biar FMT scan-nya ada kayak tulisan tolong tulis nama itu gimana ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Agar program kita lebih interaktif ya. Jadi kan jangan sampai nanti user waktu mengetik itu tidak tahu apa yang harus diketikkan. Maka kita harus memberi output dulu ya. Atau di sini kalau di sudoku-nya di sini ya. Output. Masukkan nama keren kamu. Oh ya. Kayak gitu ya. Masukkan nama keren kamu. Kalau di sini berarti FMT print. Nah, perhatikan ini saya pakai print aja ya. Kalau pakai print lain nanti pindah baris ya. Jadi saya pakai print aja terus ini masukkan nama keren kamu. Wes ya. Titik 2 gitu ya. Artinya apa? Ketika ini sudah dieksekusi ya. Karena ini print bukan print lain, nanti si kursor itu ada di sebelah kanannya gitu. Sebelah kanan ini ya. Di sini nih gerak-gerak si kursornya. Tapi kalau pakai print lain, begitu ini dieksekusi, nah si kursornya pindah baris dong ya, karena print lain ini CLN-nya itu artinya pindah baris gitu ya. New line. Jadi saya bikin gini print lain. Tuh ya. Wah, boleh di sini. Kasih tambahan ya. Oh. Nama kamu ternyata, nah gitu kan ya. Jadi lebih seru ya. Yang pertama kita akan mencetak dulu itu, masukkan nama klien kamu, terus nanti kita akan ketikin, terus nanti ada tulisan, oh nama kamu ternyata itu ya. Oke, kita coba. Ini saya clear dulu. Kan, ya. Bambang ya. Masukkan nama klien kamu Bambang ya. Kita klik. Oh, nama kamu ternyata Bambang ya. Silakan dicoba ya. Kalau pakai print lain dicoba juga ya. Ini kalau pakai print lain jadinya pindah baris ya, kurang seru. Coba kita lihat. Tuh, masukkan nama keren kamu. Ini ada titik 2. Lah, kok di sini ya? Pamungkas. Wih, nama pemain sepak bola ya, Bambang Pamungkas ya. Kita run. Oh, nama kamu ternyata Pamungkas. Tapi bagusan yang di atas ya. Sudah? Sudah dicoba? Permisi Pak, saya mau nanya. Silakan. Nah, itu yang Nama tanda sebut. dan di scan apa ya artinya? Buat apa? Yang mana? Baris berapa? Baris 8 yang tanda dan. Oh,
ini kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau membaca dari input itu harus pakai ampersand ini namanya ya. Pokoknya kalau mau scan sesuatu harus pakai itu. Ya, betul. Harus pakai ampersand. Pakai Kalau ampersand. enggak nanti enggak kebaca ya. Ini tata bahasa dari Golang ya, sintaksnya seperti itu ya. Sama seperti kalau kita bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kan grammarnya bingung, tata bahasanya bingung ya. Go. Terus apa ya? When kan? Gitu. Ada perubahan-perubahan gitu ya kalau misalkan ya begitulah ya. Saya kok jadi melantur ke bahasa Inggris ya. Memang setiap bahasa ada sintaksnya ya. Jadi ini aturannya begini. Pak, mau nanya Pak. Namanya sebutkan. Irham dari kelas 4707. Ya. Mau nanya Pak, kalau misalnya kita melakukan print bareng sama scan satu baris bisa nggak Pak? Atau misalnya tuh nyimpen stringnya tuh di belakang kata dannya gitu kan tadi. Sebentar. Yang mana? Gimana Yang suka pertanyaan? nama keren kamu. Itu tuh nanti disimpannya tuh di belakang dan gitu Pak. Jadi kayak ngeprint sama scan tuh barengan gitu, satu baris. Oh, sayang sekali belum bisa ya. Coba nanti kamu ciptakan bahasa pemrograman begitu ya. Siap Pak. Jadi si print ini argumennya cukup yang dicetak aja ya. Ini akan dicetak di layar gitu. Ini juga nih, ini akan dicetak di layar gitu ya. Nah, tapi pakai koma sama ini, karena variabel ini sudah berisi nama ya. Bisa tuh ya. Kalau kayak gini bisa. Tapi kalau yang di sini nggak bisa tuh kayak gini. Ampersand nama kamu ya, karena ini pembacaan ya. Kalau pembacaan itu harus pakai scan gitu ya. Jadi sampai saat ini belum ada tuh bahasa pemrograman yang begitu ya. Oke Pak. Oke. Kecuali Python ya. Python bisa tuh ya. Bahasa Python memang bahasa yang aneh ya. Nanti kalau mau belajar sama saya bahasa Python. Ya Pak. Silakan, ada yang bertanya lagi? Mumpung Saya Pak ingin bertanya. Sebutkan nama dan kelas. Rafli. Ya. Sorry Pak. Kenapa? Ya, silakan. Oke, jadi kan tadi Bapak bilang kalau dia yang di baris ke-7 itu kan print itu supaya jadi dia nggak di sama barisannya. Kalau print line itu dia dibariskan ke bawah. Tapi kenapa yang di barisan ke-9 ini print ln dia langsung keluar namanya di sebelah Pak, nggak di bawahnya. Sedangkan tulisannya print line. Ya, jadi ini tuh satu perintah ini dicetak di layar gitu ya. Setelah itu baru pindah baris gitu loh ya. Paham? Paham Pak? Ya. Nah, pindah barisnya itu setelah satu ini yang semuanya ya, bukan dari sini ya. Bukan dari ke sini nih, bukan ya. Oke, sip. Pak mau bertanya dikit Pak. Ya silakan, namanya dulu sebutin ya. Zakif nih dari 4707 Pak. Berarti itu kalau misalnya mau print yang kayak gabungin variabel sama string yang kita ini sendiri kayak di line 9 itu berarti emang sintaksnya itu pakai koma gitu ya Pak. Soalnya kan kayak kalau di Python kan bisa pakai plus gitu Pak. Oh. Untuk gabungin kayak misalnya mau gabungin variabel dengan teks yang di situ. Yang kita masukin sendiri di dalam apa namanya? Di dalam fungsi print line-nya. Ya, sebetulnya banyak caranya ya. Ini cara yang sederhana ya. Kalau kalian mau rada keren, printf ya. Printf kayak gini. Nanti terus di sini ditulis persen S bukan Pak? Persen S. Berarti kayak C ya Pak? C, ya betul. Seperti bahasa C ya. Kayak gini bisa juga ya.
Pak. Jadi, Oke, Pak. sip. Wah, kamu sudah tahu bahasa sih, hebat. Halo, bentar ya. Masukkan nama kamu Lionel. Tuh muncul ya. Oh, nama kamu ternyata Lionel ya. Jadi ada beberapa cara ya. Yang ini barusan ditunjukkan ini adalah namanya format identifier atau sering disebut format string ya. Untuk yang baru belajar tidak disarankan ya. Sementara yang begini dulu aja lah ya. Gitu. Nanti kapan-kapan ya, atau googling kan kalian juga sudah mahasiswa ya. Mahasiswa itu pengetahuan atau keterampilannya tidak mesti semuanya dari dosen ya, bisa dari teman, bisa dari source online ya. Silahkan dicoba. Oh, ternyata bedanya begini gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Halo Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, Aziz Abdul Ghafur dari IF 4707. Kira-kira Pak untuk rekamannya nanti apakah akan dibagikan Pak? Ya, dibagikan. Biasanya ya upload di YouTube ya. Di ya. YouTube saya tidak perlu share, like, komen ya. Pokoknya ada saya share insya Allah ya. Ya siap Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama. Nah, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, kita coba bermain-main ya dengan tipe data yang lain ya. Misalkan kita akan memasukkan nama, NIM, sama kota asal ya. Coba, nama berarti string, NIM juga string ya. Biarpun hurufnya numerik ya, tapi itu string ya. Nama, NIM, umur, nama, NIM, umur, sama kota asal ya. Silakan buat ya. Jadi programnya saya bikin sudoku dulu ya. Program biodata, ya. Program ini akan membaca nama, NIM, umur, dan kota asal. Dari piranti masukan, lalu akan mencetak ini data-data itu ya, dan di piranti keluaran. Nah, ini targetnya begini ya. Bacaan nama, NIM, umur, kota asal dari piranti masukan. Tapi tentu saja nama sama kota asalnya kita lihat ini nggak boleh yang ada spasi kosong ya, nanti error ya. Berarti ini nama aja ya, ini nama. Ini bisa disatukan ya. NIM di sini. Nah, kalau umur nggak bisa di situ ya. Umur baris ya. Pindah baris dan tipe datanya integer kalau umur. Lalu kota asal juga string ya. Nah, gitu. Kok string? Maksud saya kota asal ya. Tuh. Silahkan ininya, misalkan masukkan nama keren kamu, nama kamu. Wah, ini tapi dia. Terus kedua, output ya. Masukkan NIM aneh kamu, ya. Silakan bermain-main saja ya. Terus ini input berarti NIM ya. Terus apalagi ya ini umur ya. Output masukkan umur kamu ya. Tuh lah. Terus ini input berarti umur gitu ya. Terus yang terakhir kota asal atau kota kelahiran ya. Ini kota lahir. Output masukkan kota
kelahiran kamu. Ini input kota ya. Kok ini. Nah, terus kemudian akan dicetakkan ya. Dicetak berarti silahkanlah di setting apa ya. Misalkan ya, biodata kamu ya. Perhatikan ya di sini di pseudocode itu nggak ada pindah baris ya. Kalau di ini kan ada print lain. Kalau di pseudocode itu kita kayak ngebebasin ya gitu. Karena pseudocode itu kayak mengedepankan common sense ya, akal sehat kita lah kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi kita nggak perlu ada perintah pindah baris biasanya ya. Nama kamu (2) di sini berarti nama gitu ya. Terus output name kamu gitu ya. Ini name aneh. Ini name ya. Terus output apa ya tadi? Umur ya. Umur kamu. Umur yang terakhir aku kota kelahiran tercinta wes kamu. Kota lahir ya. Nah, ini saya bikinkan pseudocode-nya seperti ini. Cukup panjang ya. Silahkan buat bahasa Go-nya ya. Jadi nanti di layar masukkan nama keren kamu, masuk ini. Masukkan nim kamu, nim aneh kamu ini. Masukkan nomor kamu ini. Masukkan kata kelahiran kamu ini. Nanti akan kecetak seperti ini ya. Kalau yang sudah bilang ya. Oh iya, kalau umur kan integer, ini pakai int ya. Oke, saya tulis aja di sinilah ya. Ntar ini saya pindahin ke sini aja. Nah, oke, berkiri kanan. Takutnya ada yang belum tahu. Jadi kamusnya itu nama nim di sini tulis ya nama string. Terus tadi nim. Terus kota lahir ya. Nah, itu kamusnya ya. Terus yang satu lagi umur. Var umur. Kita pakai int aja ya. Int itu integer singkatannya. Berarti ini kamus ya. Oh, ini yang double apa namanya ya? Slash ya. Double forward slash ini artinya komen ya. Kalau komen itu tidak akan dianggap instruksi oleh oleh compilernya ya. Jadi komen itu alat bantu kita saja sih sebetulnya ya. Ini bagian algoritmanya. Berarti masukkan nama keren kamu. Berarti ini nama. Tuh ya. Terus masukkan nim aneh kamu. Kayak gitu aja sih ya. Ini print, masukkan nim aneh kamu. Terus aja ya sampai bawah ya. Silakan ya. Ininya scan. Nah, nim ya. Tuh gitu ya. Tuh, terusin ya. Sampai terakhir fnt nanti pin lain ini. Nah, gitu ya.
Kalau yang sudah bilang ya. Ayo, programmer. Oh, itu programmer. Sudah beres? Pak, saya izin menyela, Pak. Ya, silakan. Untuk NIM-nya itu bukannya termasuk integer ya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau kita butuh menjumlahkan, membagi, membuat rata-rata, bisa kita pakai integer ya. Tapi kalau tidak ada proses itu, boleh pakai string. Pernah terjadi? Oh, iya. Tolong hitung rata-rata NIM kelas kalian. Nggak ada ya cerita, nggak penting banget kan rata-rata NIM-nya. Jadi NIM dalam string aja ya. Paham ya? Oke, Pak. Ya, sip. Permisi Pak, ini saya udah buat kodenya. Jalan, udah. Udah bisa Pak. Oke, saya minta share screen ya. Saya stop screen. Coba ditunjukkan ke teman-temannya ya. Ada tuh tombol share Ini, ya? Pak, udah kelihatan belum? Masih putih sebentar. Oke, wih mantep. Ya. Wih, kamu di planet Bekasi? Iya Pak. Oke, sip. Oh, tepuk tangan dong buat Arkan ya. Makasih Arkan ya. Untuk yang lain ada yang mau menunjukkan pekerjaannya? Silahkan kalau ada yang mau. Silahkan. Aziz sudah beres. Aziz Abdul Gopur. Sudah beres? Oh, enggak, cuman dari laptop MacBook-nya ini ada error Pak. Errornya tuh gak bisa diketahui gitu. Kalau dilihat tuh kayak di notifnya tuh package main-nya tuh bermasalah. Coba lihat. Bisa di share screen gitu Pak. Ya. Oh, nggak bisa share screen. Asik kan itu jadi. Atau mungkin chat pribadi di Ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Yang lain ada lagi? Yang mau di share screen? Ditunjukkan pas sudah jadi gitu. Kalau misalkan tidak ada, tapi sudah jadi juga tidak apa-apa ya. Coba saya akan lanjut ke kasus yang lainnya. Ini kan tadi cuman input output ya, yang sederhana ya. Saya sudah, Pak. Oh, siapa? Rafli. Silakan Rafli ya.
Share screen. Sebentar, Pak. Sudah, Pak? Atau perlu di run ulang? Run ulang, biar. Oke, sabar, declare ntar, Pak. Oke. Nah, ini pakai VS Code ya, yang tadi pakai VS Code juga ya? Iya, Pak. Sip. Masukkan nama lengkap kamu, tapi pasti pakai underscore ya, silahkan. Iya, Pak. Oke, aman, Pak. Aman. Oke. Itu pelajaran nggak penting. Ya, wih, orang Medan. Oke, sudah, Pak. Ya, sip, tepuk tangan. Sudah, Pak. Ya, Oke. sip, makasih ya. Ada lagi yang lain? Juga, Pak. Kalau misalkan nggak ada, saya mau tunjukkan lagi yang lain ya. Ke tahap berikutnya ya. Tadi kan ya, sederhana kita sudah baca data, terus input. Baca data, input. Gitu kan. Kalau yang kayak begitu, udah bisa. Kita akan tambahkan proses ya. Kita akan memanipulasi data yang kita inputkan ke dalam komputer ya. Contoh. Penjumlahan dua buah bilangan, tapi datanya diinput dari keyboard ya. Coba saya akan bikin pseudocode-nya dulu ya. Program penjumlahan. Nah, kayak gitu ya. Perhatikan ini pseudocode-nya ini. Program ini akan membaca dua buah bilangan bulat dari piranti masukan. Itu yang pertama ya. Jadi stepnya akan baca dulu. Step kedua, menjumlahkan kedua bilangan itu step kedua. Dan dan terakhir mencetak hasil penjumlahan di piranti keluaran. Sampai sini kebayang nggak program yang akan dibuat? Bayang ya, kalkulator sederhana ya penjumlahan ya. Program ini akan membaca dua bilangan bulat dari piranti masukan, lalu akan menjumlahkan kedua bilangan itu dan mencetak hasil penjumlahan itu di piranti keluaran. Nah, saya tanya berapa variabel itu? Berapa banyak variabelnya? Kasih tanda tanya sama saya. Ada yang tahu nggak? Ini menjumlahkan doang, Pak. Jumlahin, ya. Kalkulator sederhana ya. Variabelnya 2 bukan, Pak? 2. Apa itu 2? Oh, banyaknya 2. Enggak. Oh, banyak. Mungkin bilangan 1 tipe data int sama bilangan 2 tipe data int. Oke, terima kasih ya. Jadi tipe datanya integer ya. Terus Ya, bilangan 1 dan bilangan 2 saya tulis ya. Bilangan 1, 2. Nah, ini karena nggak boleh dipisah gini ya. Ini kayak bilangan 1, terus bilangan 2. Ini jadi error lah ya. Jadi harus disatuin. Bilangan 1, bilangan 2. Tipe datanya integer. Disatuin ya. Boleh juga satu-satu, tapi jadi capek ngetik nih. Bilangan 1, bilangan 2. Ini satu ya. Ini juga boleh. Bilangan 1 integer, bilangan 2 integer. Tapi jadi capek udahlah satuin aja. Nah, gitu ya. Untuk tipe data yang sama ya. Pertanyaan saya lagi, kalau hasil penjumlahannya butuh variabel enggak? Butuh, Pak. Butuh atau tidak butuh juga bisa ya. Tapi kalau misalkan butuh berarti kita tulis ya di sini ya. Hasil
penjumlahan. Harus begitu ya. Oke, step pertama tadi apa? Program ini akan membaca dua buah bilangan bulat dari piranti masukan. Ada yang bisa nebak apa isinya di sini? Membaca dua bilangan bulat dari piranti masukan. Apa coba perintahnya, instruksinya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin pertama di ini dulu pakai FMT print atau FMT print untuk prompt usernya, habis itu di bawahnya FMT scan masukin ke bilangan 1. Sebentar, siapa namanya? Zakif nih Pak dari EF4707. Ini kita pseudocode ya. Jadi kalau pseudocode tidak ada FMT, jadi adanya output, input. Berarti mungkin output masukan bilangan 1, habis itu input ke bilangan 1 variabel bilangan 1. Oke ya. Output masukan bilangan. Boleh kata pertama ya. I woke up today and I felt like playing Ready or Not. So I booted up the game, ran a couple of missions, and it felt very familiar. Ada yang bocor tuh. Inputnya bilangan 1 ya. Terus untuk bilangan kedua copy aja ya. Ini bilangan kedua. Nah, oke. Jadi dengan 4 baris perintah ini, yang penting sih baris ke-12 sama baris ke-14 ya. Baris ke-11 ini hanya untuk meng-guide si user agar mengerti apa yang akan diinputkan ya. Yang diketikkan. Yang baris 13 juga ini ya meng-guide si user untuk memasukkan apa yang diinginkan oleh program ya. Nah, baris ke-12 ini benar-benar masuk ke dalam variabel bilangan 1, yang ini masuk ke dalam variabel bilangan 2. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan. Tadi, kalau kalian masih ingat di awal, kan cuman begini aja ya. Output berarti bilangan 1 tambah bilangan 2. Ini udah beres ya. Benar nggak? Ya? Benar, Pak. Ya, udah benar kan? Tapi saya ingin ada si penjumlahannya itu ditaruh di dalam variabel hasil penjumlahan gitu ya. Saya ingin ada data penjumlahannya ditaruh di sini. Nah, oleh karena itu ini ada proses ya. Nah, prosesnya bagaimana? Gini nih, hasil penjumlahan itu nanti akan diisi. Ini sebetulnya kalau dalam matematika sama dengannya. Ini sama dengan. Jadi ini tuh hasil penjumlahan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Ya. Tapi, nah karena di pseudocode itu yang proses seperti itu namanya assignment, penugasan ya. Itu ya, ingat ya. Ini tuh ada assignment, penugasan. Kita menggunakan simbol khusus, yaitu tanda panah ke kiri. Cuman karena ini modusnya teks, bikin tanda panah ke kiri kan nggak bisa tuh. Jadi pakai yang gini nih, ini kayak tanda panah ke kiri toh ya. Ada simbol lebih kecil dari, dan ada strip. ini maksudnya simbol tanda panah ke kiri ya. Ini namanya simbol assignment dalam pseudocode ya. Gitu. Nah, oleh karena itu ini bisa diganti oleh hasil penjumlahan. Begitu ya. Atau kalau misalkan mau pakai kata-kata dulu boleh ya. Hasil penjumlahannya adalah, nah boleh begitu ya. Karena kan di atas sudah ada kayak ya teks yang mengguide para user agar memasukkan input yang benar di sini. Boleh dong dikasih juga yang kayak gini ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa. Pak, itu ya. untuk inputnya, Pak, masih bilangan 1, Pak, yang di output bilangan kedua. Iya ya,
kasih atas koreksinya ya. Greenland. Udah kayak gini gimana, Kal? Gue udah kayak gini, Kal. Greenland, bawahnya Greenland, bawah. Oh, bawah. Ini bukan scan. Bawah, ngisi bawah lagi. Ada lagi. Ya. Tuh suara lu tuh. Berarti 2 bulannya. Ya. Oke. Sip. Bagaimana sudokunnya, golengnya? Silahkan kalau ada yang mau langsung share screen ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Silahkan kalau ada yang mau share screen. Berarti bagian kamusnya parnya itu bilangan 1, bilangan 2 sama hasil penjumlahan titik ini INT udah gitu doang ya. Nah, bagian algoritmanya silahkan. Ada yang mau nunjukin hasilnya? Saya sudah, Pak. Oke, silahkan. Namanya siapa? Ardian Calon Nugraha dari kelas 07. Ya. Oke, silahkan. Mana layarnya? Oke. Saya ulang ya, Pak. Ya. Langsung keluar hasilnya, Pak. Oke, sip, tepuk tangan ya. Mantap. Ada yang lain? Selain Ardiansyah? Silakan. Ya, cukup kayaknya ya dari satu saja. Sebentar, Pak. Oh, ada yang mau nunjukin. Oke, silahkan. Dulu. Ini cuma tambah-tambah aja, nggak? Ya, tambah-tambah aja. Oke. Dari Steam kalau gua. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Lagi ya, Pak? Sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Sudah gini, Pak. Aduh, lupa. Sorry, 30-nya, Pak. Ya, kayak nggak apa-apa. Ya, udah. Oke. Oke, makasih ya. Baik. Barangkali saya rangkum materi hari ini ya. Jadi tadi kita sudah membicarakan mengenai beberapa aspek ya. Yang pertama kita mengenal bagaimana membuat algoritma dalam bentuk pseudocode ya. Jadi seperti ini nih ya, ada keyword program, nama program, ada spesifikasinya, ada kamus, ada data variabel konstanta yang dibutuhkan dengan tipe datanya, terus ada algoritma yang berisi instruksi ya. Jangan lupa diakhiri end program ya. Terus kemudian kita mengenal secara sederhana ya data dasar atau data primitif yang bertipe numerik itu ada bilangan bulat, integer, kemudian yang bilangan pecahan itu bilangan real yang tadi kita tidak sempat bahas ya. Kemudian ada yang tipenya teks, yang satu karakter saja disebut char, yang lebih dari satu karakter yaitu string, dan juga ada boolean yang nilainya hanya 2, true atau false ya. Tadi kita sudah mencoba mencontohkan beberapa sintaks dasar baik dalam notasi algoritma atau pseudocode maupun dalam Golang ya. Tadi ada proses
output, terus kemudian ada input output, kemudian ada input proses sama output ya. Nah, itu yang saya rangkum dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman baru atau memperjelas pemahaman yang telah dosen pengampu jelaskan di kelas ya. Karena memang keterbatasan waktu di kelas, mungkin ada yang kurang atau ada yang kelewat gitu ya. Mudah-mudahan materi di sini bisa memberi tambahan begitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Tadi ada yang mencoba menjawab, bertanya ya. Saya sangat apresiasi ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih 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 Pak. Ya, izin ditutup.